Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Fauji, CGP Angkatan 6 dari SDN Putih Tengah, Kabupaten Baitul Kuala, Kalimantan Selatan. Fasilitator Ibu Indah Jiwandani dan pengajar praktik Ibu Saudah akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi kali ini dimulai dari modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 itu tentang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yang diharapkan yaitu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kelas guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan harapan di masa depan, maka seorang guru penggerak perlu merumuskan sebuah visi yang dituangkan dalam kalimat pendekatan perubahan dan dilaksanakan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah menurut prosedur Bagja. Langkah-langkah Bagja yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Hasil dari penerapan pendekatan inquiry apresiatif dan langkah Bagja diharapkan dapat membawa perubahan di sekolah ke arah yang lebih baik. Perubahan dimulai dari menciptakan kesepakatan di kelas, kemudian memunculkan keyakinan kelas, selanjutnya keyakinan kelas menciptakan lingkungan positif, selanjutnya lingkungan positif menciptakan budaya positif. Disiplin positif. Teori kontrol atau pilihan oleh Dr. William Gates mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Kemudian selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada 3 motivasi, yaitu pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian model pikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol untuk disiplin. Pertama, hukum, 2 pembuat masalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Manajer ini adalah posisi yang terbaik. Untuk menerapkan posisi manajer itu bisa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian di atas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama penguasaan, 2 kasih sayang dan merasa diterima,
Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, kebebasan. Peran guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan menegakkan disiplin positif siswa dengan penanaman motivasi intrinsik siswa dengan langkah segitiga restitusi, di mana posisi kontrol guru sebagai manajer yang mengaitkan masalah siswa dengan keyakinan kelas yang mengandung nilai kebajikan universal dengan tujuan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan penerapan budaya positif, diharapkan muncul nilai guru penggerak, itu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak diantaranya mendorong kolaborasi sehingga dapat mewujudkan visi guru penggerak yang telah dirancang dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah-langkah bagja. Disiplin menurut saya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk menerapkan disiplin pada anak dapat melalui 5 jenis posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang terbaik yaitu jadi manajer. Disiplin positif akan tertanam dengan baik bila dalam diri seorang terdapat motivasi intrinsik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Untuk memunculkan nilai kebajikan itu dapat dilakukan dengan memberi motivasi eksternal, yaitu berupa penghargaan dan hukuman. Namun yang lebih penting adalah motivasi internal, yaitu dengan menerapkan restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal menarik dan di luar dugaan yang saya rasakan adalah ternyata memberi penghargaan yang selama ini saya lakukan itu ternyata bisa menghukum bila caranya salah, yang berarti dihukum oleh penghargaan. Setelah mempelajari model ini, saya berusaha untuk memperbaiki cara berpikir saya yang dirasa masih keliru, yaitu saya akan lebih mengutamakan memunculkan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berupa penerapan restitusi dan motivasi ekstrinsik berupa hukuman dan penghargaan. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu ketika saya menerapkan keyakinan kelas. Saya selalu membuat peraturan kelas dengan melibatkan siswa. Itu sudah sesuai, namun kedepannya perlu lagi tingkatkan menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas menjadi lingkungan positif, dan selanjutnya menjadi budaya positif. Keyakinan kelas inilah yang membantu kita sebagai guru untuk melakukan salah satu langkah restitusi, yaitu menghubungkan dengan nilai kebajikan universal yang ada dalam keyakinan kelas. Perasaan saya lebih bersemangat lagi dengan peraturan kelas yang ada. Kemudian saya bersama siswa memilih poin-poin penting untuk dijadikan keyakinan kelas. Hal yang sudah baik dari penerapan yang sudah ada yaitu ketika saya menerapkan disiplin kepada siswa, tidak langsung memberi hukuman kepada siswa, namun mencari dulu akar masalahnya dan menghubungkan dengan berbagai teori kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas yang di dalamnya terdapat nilai kebajikan. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana nilai kebajikan yang ada
dalam keyakinan keras itu benar-benar tertanam dalam diri anak, sehingga anak benar-benar memahami, menyadari, dan mengamalkan nilai kebajikan dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya perlu memberikan solusi yang terbaik, yaitu dengan kebiasaan dan pengalaman belajar yang berharga pada anak. Pengalaman belajar dari kesalahan akan membekas pada diri anak, apalagi disertai dengan penguatan keyakinan oleh guru kepada anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, dari 5 posisi kontrol paling sering saya pakai adalah posisi sebagai teman. Meskipun terkadang saya juga bisa berubah ke posisi yang lain, namun saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga diharapkan dengan suasana hati senang, siswa menerima pelajaran dengan baik. Setelah mempelajari modul ini, saya akan bertahap beralih ke posisi yang lebih baik. Dengan menggunakan peraturan atau kesepakatan kelas yang ada, saya akan bisa berusaha atau berubah ke posisi pemantau. Melalui konversi peraturan kelas atau kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, maka akan memungkinkan saya untuk mencapai posisi manajer, karena sudah ada nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Saya merasa sangat senang dan bersemangat mempelajari sesuatu yang menurut saya baru. Perbedaannya, sebelum mempelajari ini saya merasa dan menganggap bahwa dengan mengaitkan masalah siswa dengan peraturan atau tata tertib atau kesepakatan kelas atau sebagai posisi pemantau, itu adalah cara terbaik dalam menangani siswa. Ternyata masih ada cara terbaik, yaitu dengan mengaitkan masalah siswa dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau posisi manajer, sehingga tertanam kesadaran dan karakter positif. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi permasalahan murid. Namun saya tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah langkah segitiga restitusi. Tahap yang biasanya saya lakukan adalah yaitu menstabilkan identitas. Saya tidak langsung memvonis atau kesalahan siswa atau menyampaikan kesalahan-kesalahan ke siswa. Saya biasanya menanyakan kepada siswa, contoh, siswa yang terlambat, tidak langsung saya beri hukuman, namun saya tanya dulu alasannya, dan di balik alasannya itu terdapat ada alasan yang dapat atau tidak dapat diterima. Setelah kita menstabilkan identitas, sebagai contoh di mana ada siswa terlambat karena dia membantu temannya yang putus rantai sepeda. Melihat sikap tersebut, saya menstabilkan identitas dengan menyatakan bahwa menolong orang yang kesulitan itu ada sesuatu yang baik. Itulah yang pernah saya yakini. Hal-hal positif yang menurut saya penting untuk disampaikan selain yang ada dalam modul ini, menurut saya adalah bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang beragama, yang mengakui adanya 6 agama. Agama adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai negara beragama yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai puncak sila pertama Pancasila, tentunya mengharapkan warganya menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dengan segala nilai kebajikan yang ada di agama masing-masing. Dasar agama lebih kuat karena bersumber dari firman Tuhan yang suci sebagai jalan keselamatan. Jadi menurut saya perlu ditambahkan di modul ini nilai-nilai kebajikan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia ini, yang bersumber dari kitab suci. Mungkin tidak semuanya diambil, hanya beberapa nilai pokok kebajikan saja. Yang penting ada dasar bunyi atau firman atau pasal atau ayat atau surah atau hadis yang menjelaskan. Selanjutnya, untuk rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan bisa dilihat pada tabel rancangan berikut ini. Terima kasih atas perhatian. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.